Kita nggak dibayar. Oke, teman-teman, masuk ke soal nomor 30. Perhatikan gambar bendungan atau dam berikut. Jadi ceritanya ini ada dam ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan air sebagai sumber kehidupan sebagaimana Quran surat Al-Anbiya ayat 30 berikut. Jadi ada awalam yaral ladzina kafaru anas samawati wal ard dan seterusnya. Dan artinya adalah dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Untuk mengelola sumber daya air, masyarakat umum membuat bendungan yang dilengkapi dengan pintu air di kota Sacramento, D, Filipina. Pak. Apa? D. Di kota Sacramento, California, dibangun Pine Flat Dam dengan ketinggian 400 kaki. Nah, terus kemudian, dan ini memiliki frekuensi alamiah 3,47 Hz pada kedalaman 310 kaki dan 3,27 Hz pada kedalaman 345 kaki. Jika diberikan suara dengan Jawabannya D, frekuensi Pak. 3,47 Hz, apakah yang akan terjadi pada dam tersebut? Oke, jawabannya D ya. Mari kita lihat sama-sama. Apakah benar jawabannya adalah D? Yuk kita tengok yuk. Katanya, ini ya, apa namanya tuh, kalau misalnya ketinggiannya 400 kaki berapa? Sorry, ini mana nih? Katanya, dam ini memiliki frekuensi alamiah 3,47 pada kedalaman 310 kaki. Jadi pada kedalaman nih, jadi semakin dalam, itu kan 310 kaki, berarti frekuensi alamiahnya berapa? Frekuensi alamiahnya adalah 3,47 Hz. Kayak gitu kan? Nah, terusnya, sini aja. Saya geser dulu bentar ya. Nah, pada saat 310 kaki itu kan 3,47 Jawabannya Hz. D, Pak Ipul. Ya, Pak Ipul jawabannya D. slow kita tahan dulu nafsunya kayak gitu. Kita akan bedah soal ini kayak gitu. Kita belajar fisika bukan ilmu dukun. A B C D tuang gitu. Oke. Nah, terus kemudian pada kedalaman 345 kaki, jadi di sini nak 345 kaki berarti kan lebih dalam ya. Oke, 345 kaki, frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah sorry. Eh, ini pada 310, ini bukan 347 tapi 3,27 Hz kayak gitu ya. Kok balik? Oke, nah, dam ini memiliki frekuensi 3,47 pada 310 kaki dan 3,27 pada kedalaman 345 kaki. Berarti kalau kan maksimalnya kan 400 kaki ya kedalamannya. Kalau 400 kaki berarti lebih kecil atau lebih besar dari 3,27, nak? Tentu lebih kecil, Bang, karena dari 3,47 ke 3,27 dia makin mengecil. Berarti ini akan lebih kecil dari 3,27 Hz gitu. Nah, mari kita lihat optionnya. Kalau misalnya jika diberikan suara 3,47 Hz, apakah yang terjadi pada dam tersebut? Oke, rusak pada D. kedalaman 310 enggak ya, karena 347 masih 347 masih betul, masih enggak rusak gitu. Rusak pada kedalaman 345. Oh, bisa jadi nih rusak pada kedalaman 345. Kenapa? Karena 3,27 frekuensinya, normalnya frekuensinya adalah 3,27 tapi diberikan 3,47. Berarti ini lebih besar dari frekuensi yang diberikan. Bisa saja rusak, bisa saja enggak sih sebenarnya. Nah, yang C, rusak pada kedalaman 400 kaki. Nah, kalau 345 aja rusak, apalagi 400 kaki? Karena kan frekuensinya akan lebih kecil daripada 327. Maka karena ini dua-duanya kita nggak tahu, berarti jawaban yang memungkinkan adalah tidak terjadi apa-apa. Karena tidak bisa, apa namanya tuh, tidak bisa dua jawaban dalam satu option kayak gitu ya. Nah, soal nomor 31, baca dulu siapa tadi? Ahraza Pratama, MSen 2 benar meriah. Baca nak soal nomor 31. Saya kering ya ini saya. Tenggorokan saya tadi baca soal. Baca nak nomor 31.
Akhraza. Hidup kok Akhraza. Izatul Nafira, ada Izatul. Baca lo nak, soal nomor 31. Bang, ini soal 2022 ke? Iya, ini soal 2022 kayak gitu. Heeh. Ini soal 2022 ah. Oke. Bang, biar Alvin baca ya. Ah, boleh. Baca terus. Untung ada si Alvin. Kering Masih leher dulu ingat tadi. Bang Alvin. Ya. Perhatikan Quran surah As-Saffat ayat 10 berikut. Ya. Illa man khatifal khatfata fa ataba'a shihabun thaqibun. Kajian fisika yang tepat untuk memperjelas bagian ayat di atas yang digarisbawahi adalah Oke, nah dari sini nak ada ilaman khotibal khotbata fatba'u syihabun sapikun. Ini Quran surat As-Saff ya ayat 10 ya. Jadi ceritanya Dia juga, Pak, jawabannya. Dia juga. Ayo guys, kita mungkin ada yang sudah pernah bahas ya. Jadi karena ini request tadi dari tahun Bang 2022 belum selesai. Marilah kita bahas. Kita bedah sebenarnya ya. Oke, nah ada satu Quran surat As-Saffat ayat 10 menceritakan kira-kira kejadiannya seperti ini. Jadi ini ada zaman Rasulullah SAW. Jadi ada zaman Rasulullah SAW. Jadi ini ada zaman setelahnya yaitu zaman kita sekarang dan ada zaman sebelumnya kayak gitu. Nah, zaman sebelum Rasulullah SAW itu lahir, nah di situ perdukunan itu merajalela. Jadi perdukunan itu merajalela. Nah, bentuk pendukunan di situ gimana? Jadi dukun-dukun di sini itu mereka kerjasama dengan jin-jin setempat kayak gitu, dengan jin-jin setempat. Jadi jin-jin ini mereka tujuannya kemana? Mereka ibaratnya itu terbang ke langit-langit gitu. Masa terbang ya? Terbang ke langit-langit, mencuri informasi kayak gitu. Nah, mencuri informasi dari langit. Kira-kira informasi dari langit itu kira-kira bakal terjadi apa ya di suatu wilayah besok? Misalnya gini. Di suatu wilayah A, besok akan ada yang namanya itu hujan badai kayak gitu. Hujan badai yang mengakibatkan banjir. Maka datanglah dukun setempat. Masyarakat apa namanya tuh saya memprediksi, saya meramalkan di sini akan ada hujan badai gitu. Maka pergilah mengungsi sebelum ada hujan badai. Jadi ketika prediksi si dukun tersebut terkenal, dukun ini akan mendapat kehormatan kayak gitu, akan mendapat sambutan hangat lah kira-kira. Kenapa bisa dia tepat sekali? Karena dia mendapat informasi dari jin yang dia kerjasama. Nah, ketika Rasulullah SAW lahir, jin-jin tersebut itu nggak bisa lagi mencuri informasi dari langit, kayak gitu. Jadi ketika jin-jin itu ibarat atau ini langit misalnya, ketika mereka mau mendengar informasi lagi, mereka langsung dilarang, mereka langsung ditembakin pakai panah-panah dari malaikat. Nah, mereka yang nekat itu mereka yang bisa bergerak dengan cepat. Jadi ketika bergerak dengan cepat. Nah, yang bergerak dengan cepat itu dipanah dengan apa namanya itu panah-panah dari langit kayak gitu. Jadi ya panah-panah dari langit itu lebih kepada ini ya gesekan yang terjadi antara meteoroid dengan atmosfer bumi kayak gitu. Ya, betul sih jawabannya deh. Oke, nomor 32 kemarin sudah ya, sudah dibahas ya. Mungkin saya bacakan aja ulang. Nomor 32. Putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dinyatakan tenggelam di Sungai Are, Swiss pada pertengahan Juni 2022. Pada hari ke-14 jasadnya ditemukan mengapung. Nah, sebelum terjadi hujan deras. Tubuh manusia yang tenggelam mula-mula jasadnya masuk ke dalam air dan baru mengapung beberapa hari setelahnya. Hal ini dipengaruhi fenomena adanya perbedaan massa jenis tubuh manusia dengan massa jenis air. Makanya bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Ini udah kemarin, nomor 32. Soal nomor 33, siapa yang baca kira-kira? Razali, baca Razali, PPSM. Fina, Rafika, baca Fina. Banyak soal ini. Alvin nih, Pak. Salah Alvin. kasih nama. Salah kasih nama. Sinilah. C, Pak. C ya? Ya. Baca, Pak. Kayaknya baca nak. Presto adalah Presto adalah alat masak bertekanan tinggi. Udara dalam presto sebagian besar adalah uap air, dibuat pada tekanan yang tinggi, lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Pada tekanan yang lebih tinggi, air mendidih pada suhu yang lebih tinggi. Pada tekanan 1 atmosfer,
air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Akibat tekanan dalam presto yang tinggi daripada 1 atmosfer, maka suhu air dalam presto lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius. Ini berarti dengan presto kita dapat memasak makanan pada suhu lebih tinggi sehingga lebih cepat matang. Pada bagian atas presto terdapat katup yang terkadang berdesis. Apakah fungsi katup tersebut? Ya, bunyinya kayak gitu ya. Oke, kawan-kawan. Nah, di sini ada namanya alat presto. Alat presto ini tekanannya itu gimana? Alat masak bertekanan tinggi. Dari sini dapat jawabannya kan. Berarti tekanan di presto ini dalam presto. Terus kemudian ini di luar. Tekanan siapa yang lebih tinggi, Nak? Di dalam presto atau di luar kira-kira, Nak? Dalam. Iya, di dalam. Berarti tekanan di dalam lebih besar daripada tekanan di luar. Maka fungsi katup ini adalah menjaga tekanan udara dalam presto agar lebih besar daripada tekanan udara ruang. Maka jawabannya adalah C. Wis. Kayaknya kalau teori asik nih ya. Nggak perlu dihitung-hitung ya. Masuklah yang hitungan sekarang. Apa jawabannya? Oke, soal nomor 34. Soal nomor 34 saya bacakan ya. Nah, perhatikan gambar bangun ruang dan pernyataan berikut. Jadi di sini ada namanya kubus, terus kemudian di sini ada silinder, di sini ada bola ya, terus kemudian di sini ada persegi balok istilahnya ya. Nah, satu, benda dengan bentuk tabung paling cepat mengalami perpindahan kalor. Yang kedua, benda dengan ini mana paling cepat ya yang perpindahan kalor ya. Dua, benda dengan bentuk balok paling lambat mengalami perpindahan kalor. Tiga, laju kalor konduksi berbanding lurus dengan permukaan benda. Empat, urutan laju kalor produksi dari terbesar sampai terkecil berturut-turut terjadi pada tabung, kubus, bola, dan balok. Nah, sekarang mari kita lihat dulu materi hantaran kalor. Judul materi kita adalah hantaran kalor. Jadi ceritanya kalor itu atau panas itu ternyata bisa mengalir. Panas bisa mengalir dengan berapa cara, Nak? Dengan tiga cara. Yang pertama, caranya itu adalah konduksi. Nah, ini nanti tentang konduksi nih ceritanya. Konduksi itu apa, Bang? Konduksi itu adalah cek-ceknya gini. Ini ada sebuah lilin, Nak. Lalu kemudian, nah ini ada besi di sini, Nak ya. Nah, panasnya dari ujung lilin ini, Nak, merambat sampai dengan ke pangkal sini. Sehingga kalau misalnya kita pegang terasa panas. Nah, berarti konduksi itu apa? Konduksi itu adalah kalornya pindah, iya kan? Kalornya pindah. Nah, besinya pindah atau enggak? Enggak pindah. Berarti di sini perantaranya enggak pindah. Perantaranya tidak pindah. Tidak pindah. Nah, laju hantaran pada konduksi atau H itu sama dengan K dikali dengan A dikali dengan delta T per dengan L. Nah, apa itu K? K itu adalah koefisien konduktivitas. Koefisien konduktivitas. Nah, terus kemudian A itu apa? A itu adalah luas penampangnya. Luas penampang. Berarti bukan diukur dari volume ya, tapi diukur dari luas. Lalu kemudian ada L. L itu apa? L itu adalah panjang. Terus kemudian ada apa? Ada delta T. Delta T itu apa? Delta T itu adalah perubahan dari suhu kayak gitu. Jadi laju konduksivitas itu dipengaruhi oleh siapa ya, Nak? Yang pertama ada K, yang kedua ada siapa, Nak? Yang kedua ada A, yang ketiga delta T, yang keempat itu ada L. Oke, K itu apa tadi, Nak? Koefisien konduktivitas. A itu apa, Nak? Luas penampang. L itu apa, Nak? Panjang. Delta T itu apa, Nak? Perubahan suhu. Nah, yuk sekarang, Nak, saya mau tanya, ini bentuknya apa, guys? Yang pertama nih, bentuknya adalah kubus. Kalau misalnya ini 10, ini berapa nih kira-kira? 10 juga kan? Kalau gitu luasnya berapa kira-kira? 100 cm kuadrat gitu kan luasnya kan? Oke,
Kalau yang ini nak, kira-kira nak berapa luasnya ini nak? Ini bentuknya apa kira-kira nih? Bentuknya adalah lingkaran. Apa rumus luas lingkaran? Pi R kuadrat. Iya, pi R kuadrat kan? Oke, pi-nya berapa nak? Bolehlah kita taruh 22/7. Jari-jarinya berapa nak? 7 dikali dengan 7 kena kuadrat kan? Habis 22 kali 7 berapa guys? 7 kali 2, 14. 7 kali 2 lagi, 14. Masih ada 1, 154. Berarti di sini nak, 154 cm kuadrat. Kayak gitu kan? Halo? Abdul, Ah, cincau. Oke, selanjutnya. Balik Yang gua. mana selanjutnya? Mek Maya, Mek Maya, Mana Mek batu? Maya, Mek Maya. B. Sarah. Oke, nah sekarang mari kita tengok dulu nih. Oh ya ini kita cari dulu ya. Saya lupa rumus bolahannya apa luasnya. Cuman ini nanti akan bantu kita nih. Oke, yang terakhir nih, balok di sini ada panjangnya 12, lebarnya 2. Berarti luasnya gimana, Nak? Panjang kali lebar. Berarti 12 kali 2 berapa, guys? Panjang kali lebar 24 kali tinggi. 24 cm kuadrat. Kita nyari luasnya dulu nih karena yang berpengaruh adalah siapa? H sama dengan K kali A kali delta T per dengan L. Jadi yang mempengaruhi adalah, ingat, koefisien konduktivitas, luas penampang, panjang, dan perubahan suhu. Oke, kita lihat yang pertama. Benda dengan ya, H itu apa Apakah? tadi? H yang besar tuh. H besar itu adalah laju hantaran kalor ini ya. H itu adalah laju hantaran kalor. Oke, nah, yuk mari kita periksa. Satu, benda dengan bentuk tabung paling cepat mengalami perpindahan kalor. Ya, berarti nak ingat nih ya, yang paling besar A-nya itulah yang paling cepat merambatkan kalor. Karena laju hantaran kalor sebanding dengan A, sebanding dengan luas penampang. Paham sampai di sini kira-kira nak? Oke, nah terus yang kedua, benda dengan bentuk balok paling lambat mengalami perpindahan kalor. Ya kalau kita hitung ini 100, ini 154, ini 24. Nah, berarti dia yang paling kecil kan? Ya, berarti nomor 2 juga betul. Nomor 3, laju kalor konduksi ya. Yang bolanya nggak di jari. Saya kebetulan lupa rumus untuk luas bola. Cuman kita tengok dulu nih 1, 2, 3, 4 apa option jawabannya. Jadi kita ngelihat. Jadi kan pada waktu ujian kan bisa aja kita lupa sebenarnya kan. Jadi kita tengok dulu nih option jawaban yang mana memungkinkan. Oke, yuk kita tengok dulu nih. Nomor 3, laju kalor konduksi berbanding lurus dengan luas permukaan benda. Gitu. Betul atau enggak nomor 3 nih? Mana kau nomor 3? Nomor 3 ini betul nggak? Nomor 3 betul. Nah, biasanya nak nomor 1 itu berpasangan dengan nomor 3. Kalau nomor 1 betul, maka nomor 3 sudah pasti betul. Nah, itu biasanya format dalam pembuatan soal. Nah, kalau soal satu salah, 3-nya itu pasti salah. Ya gitu. Nah, setelah nomor 1 kalian periksa, maka periksa nomor berapa? Ayo, periksa nomor berapa guys? Periksa nomor 4. Kalau misalnya 4 benar, baru periksa nomor 2 kayak gitu. Nah ya, mari kita nomor 3 ada pasti benar. Nomor 4, urutan laju kalor konduksi dari terbesar sampai terkecil berturut-turut adalah siapa? Kayak gitu. Tadi kita udah tahu nih. Ini kubus ya. Ini kubus. Ini siapa? Ini si silinder ya. Ini siapa namanya? Bola. Terus ini siapa lagi namanya? Balok ya. Oke. Nah, silinder itu haruslah di atas kubus. Sementara balok itu haruslah di bawah kubus kayak gitu. Oke, mari kita cek nak. Betul atau tidak kira-kira? Tadi apa ini tadinya? Silinder, berarti posisinya silinder kita nggak tahu nih bola itu gimana. Silinder itu haruslah di atas kubus. Sementara balok harus di bawah kubus. Ayo nak kita coba kita lihat. Tabung
Ada tabung di situ. Oh, ini mungkin tabung maksudnya, tabung silinder ya. Ya, ini tabung silinder maksudnya. Ya, bahasanya tabung lah berarti ya. Ini silindernya kita ganti bahasanya jadi si tabung. Oke, berturut-turut tabung, kubus sama balok. Jadi betul nah ya posisinya ya. Tabung berada di atas kubus dan balok berada di bawah kubus. Maka nomor 4 pun jawabannya benar. Dengan kata lain jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 benar. Maka jawabannya adalah D, dodol. Oke. Connect sampai di sini kira-kira teman-teman? Halo? Paham, Pak. Oke, oke, sip ya. Sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, itu kan hantaran kalor ada 3. Yang pertama dengan apa, Nak? Dengan konduksi. Yang kedua dengan apa, guys? Radiasi. Ya, yang kedua boleh dengan radiasi. Radiasi itu tanpa medium perantara ya, pancaran dia. Yang ketiga dengan apa, guys? Yang ketiga dengan konveksi. Oke. Saya mau tanya, kalau angin darat ke angin laut itu akibat apa, Nak? Akibat konveksi konveksi, Konveksi. konduksi atau radiasi? Konveksi. Konveksi ya. Oke. Kalau kita manggang sate, kira-kira Nak apa yang terjadi di situ, Nak? Radiasi. Manggang sate radiasi. Boleh juga lah Konduksi. api ya. Ya, besinya ada berarti ada konduksinya. Kalau ada arangnya di sate berarti ada konveksi ya. Oke, yuk soal nomor 35. Soal nomor 35. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah rel kereta api. Rel kereta api dibuat dengan memanfaatkan batu kerikil. Ketika kereta lewat, maka... Oh, bentar. Baterai saya habis. Saya isi baterai loh. Oke, sorry guys. Tadi baterainya hampir out, jadi harus segera. Hebat tadi. Soal nomor 35. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini. Kita akan lanjutkan soal nomor 35, Nak. Saya bacakan soalnya. Perhatikan gambar berikut. Rel kereta api dibuat dengan memanfaatkan batu kerikil. Ketika kereta lewat, maka rel akan bergetar. Getaran rel harus segera dihentikan agar tidak terjadi pembengkokan permanen atau tidak memperlonggar baut pengikat rel. Caranya adalah energi getaran rel harus segera dibuang atau dihilangkan. Bahan yang cukup efektif dan murah untuk menyerap energi getaran rel adalah kerikil. Makanya di kereta api itu banyak kerikil-kerikil kayak gitu kan. Nah, getaran rel menyebabkan kerikil yang bersentuhan dengan rel ikut bergetar. Getaran tersebut menyebabkan tumbukan antar kerikil sehingga timbul panas. Parameter getaran rel, apakah yang menjadi semakin kecil dengan adanya panas ini? Berarti ada hubungan, ini ya, pertanyaannya adalah parameter getaran rel. Apakah
yang menjadi semakin kecil dengan adanya panas ini, kayak gitu. Kita tahu nak yang namanya getaran, getaran itu adalah gerak bolak-balik antara titik kesetimbangan, gerak bolak-balik antara titik kesetimbangan, antara titik kesetimbangan. Nah, dalam getaran ada beberapa istilah, nak. Pertama adalah frekuensi. Frekuensi itu apa? Frekuensi itu adalah banyaknya getaran, dalam 1 second. iya, banyaknya getaran, bukan 1 second sih sebenarnya, dalam satuan waktu. Getaran dalam satuan waktu. Dalam satuan, ya 1 second boleh juga sih, karena itu kan satuan waktu terkecil lah. Oke, terus kemudian ada yang namanya itu periode. Nah, periode itu apa? Kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran, kayak gitu. Maka parameter getaran itu yang pertama adalah frekuensi, periode, terus kemudian lagi ada yang namanya tuh amplitudo. Nah, amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan getaran maksimum. Simpangan getaran maksimum, kayak gitu. Nah, di sini ditanyanya parameter getaran rel apakah yang menjadi semakin kecil dengan adanya panas ini? Dengan adanya panas ya. Ini kalau ceritanya besi tadi berarti ada ini ya, koefisien muai rel. Ada pemuaian. Oke guys, pemuaian itu apa nak? Bisa saja nih kita masukin. Oke, pemuaian itu apa? Pemuaian itu artinya bertambah. Jadi pemuaian itu ada 3 jenis. Ada namanya itu pemuaian panjang. Lalu kemudian ada namanya itu pemuaian luas. Dan yang ketiga ada yang namanya pemuaian volume. Berarti kalau misalnya rel itu ceritanya pemuaian panjang. Apa persamaan pemuaian panjang? Katarnya adalah delta L sama dengan L0 dikali dengan A dikali dengan perubahan suhu. Dikali ya L0 dikali A dikali dengan delta T ya. Oke. Nah, bukan A, alfa. L0 dikali alfa kali dengan delta T. Apa itu alfa? Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Kalau misalnya luas, delta A sama dengan apa? Berarti tinggal diganti. A0 dikali dengan beta kali dengan delta T. Nah, volume berarti gimana? Delta V sama dengan V0 dikali dengan gamma dikali dengan delta T. Apa itu alfa itu tadi? Alfa adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang. Nah, apa itu beta? Beta itu adalah koefisien muai luas. Nah, apa itu gamma? Gamma itu adalah koefisien muai volume. Jadi kalau ditanya kan parameter getaran rel apakah yang menjadi semakin kecil dengan adanya panas ini? Kalau misal ditanya parameternya, ya apa nih yang ada yang sama? Nggak ada yang sama ya. Simpangan, amplitudo nggak ada. Frekuensi getar hanya ada di getaran. Koefisien muai kalor hanya ada di pemuaian. Alfanya. Gelombang getar. Ini saya keep nah ya, tapi jawaban yang memungkinkan hanya gelombang getar. Ini ya jawaban yang paling memungkinkan, ini jawaban yang paling memungkinkan karena tidak amplitudo misalnya, dia hanya ada di getaran, tidak ada di pemuaian. Frekuensi getar, dia hanya ada di getaran, nggak ada di pemuaian.
koefisiensi muai kalor dia hanya ada di pemuaian, nggak ada di getaran kayak gitu. Jadi satu-satunya yang memungkinkan adalah gelombang getar. Jadi mungkin semakin besar getarannya semakin panas kayak gitu. Jadi ada hubungannya. Jadi yang paling memungkinkan adalah jawabannya adalah C. Ini yang paling memungkinkan. Oke? Ada yang mau didiskusikan kira-kira guys? Connect sampai di sini kira-kira? Bang, soal KSM dulu. Bang, Ya, 2014 nggak ada lagi, nak. Yang paling rendah itu 2018. Soal, Bang, ya, fungsi kerikil tadi kan emang untuk mengurangi getaran real kan? ya, tapi di sini pertanyaannya adalah parameter getaran. Berarti parameter itu adalah sesuatu yang ada di getaran dan ada di hubungannya sama panas, kayak gitu. Ya, tapi itulah dia, ya, yang paling memungkinkan. Kalau adik jawabannya apa? Belum jawab Bang Belum ini. tahu ya. Ya, tapi yang paling memungkinkan jawabannya adalah C. Sekedar informasi kan, saya punya koleksi soal 2014 sampai 2022. Sepanjang saya ngebahas soal fisika, IPA, MTS, yang paling susah tuh 2018. Karena banyak kali tipunya. Jadi teman-teman kan, mungkin saran saya kan untuk di awal-awal, untuk memperkaya ini nanti, baca latihan soal mulai dari 2018 lah ya. 2018, 2019, 20 dan seterusnya. Kalau 2018 ke bawah itu soalnya belum terintegrasi. Jadi 2017 soalnya masih seperti soal ujian nasional. Jadi belum belum terintegrasi. 2000. Makanya tadi ada yang request nih di chat. Bang, bahas 2014. 2014 sudah nggak linear lagi. 2020 mungkin kita bahas nanti. Kita selesaikan lo satu-satu ya. Oke, nah nomor 36. Dalam kalender Hijriah, jumlah hari dalam satu bulan berselang-seling 29 dan 30 hari. Awal bulan Hijriah ditetapkan saat terjadi bulan baru dan bulan purnama terjadi pada pertengahan bulan kalender Hijriah. Pergantian bulan dalam kalender Hijriah terjadi saat bulan dan matahari berada pada koordinat bujur yang sama. Dengan demikian, bumi, bulan, dan matahari berada pada sebuah bidang yang berimpit dengan salah satu bujur bumi. Posisi ini disebut dengan namanya itu konjungsi. Ya, konjungsi ya, penghubung ya. Konjungsi. Nanti boleh cek, tulisan boleh dicek nanti di internet ya. Apakah konjungsi atau konjuksi ya. Boleh dicek nanti di internet ini. Ya, pokoknya ini apa namanya itu? Apa bumi, bulan, dan matahari berada pada bidang yang hampir berimpit dengan salah satu bujur bumi. Ini namanya adalah konjungsi, ya gitu. Terhubung deh. Nah, selanjutnya soal nomor 37. Lebah merupakan salah satu makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu surat di dalam Al-Qur'an bernama surat An-Nahl yang berarti lebah. Hasil kajian ilmiah mengatakan bahwa massa kebanyakan lebah adalah 0,01 gram dan luas efektif sayapnya 0,006 cm kuadrat. Dan kedua nilai tersebut dapat diprediksi frekuensi kepakan sayap lebah sekitar 343 Hz. Waktu yang diperlukan untuk mengepakkan sayapnya satu kali adalah titik-titik dalam berapa sekon. Ayo, kira-kira apa ini nak yang ditanya nak? Apa guys? Waktu. Ya, waktu yang diperlukan untuk mengepakkan sayap satu kalinya adalah titik-titik berapa. Ayo kita coba eksekusi yuk. M dikali ini ya. Uh, Oke, apa-apa jadi ketahui di sini nak. Oke, masanya sama dengan berapa guys? 0,001 gram. Nah, terus kemudian A-nya sama dengan berapa nak? 0,006 cm kuadrat. Dan frekuensinya sama dengan 343 Hz. Kayak gitu. Nah, ini berarti kita harus nyari apa nih? Nyari ini ya, nyari waktunya. Um, Waktu yang diperlukan. Hmm, MAF ada massa, ada A, ada F. Apa kira-kira hubungannya nih?
Waktu yang diperlukan untuk mengepakkan sayapnya 1 kali adalah. Oke. Nomor 37 kita next dulu ya, sampai saya ingat gimana caranya. Ini belum kebayang gimana cara menghubungkan M, A, sama F. Daripada berlama-lama, kita ke soal berikutnya dulu. Nanti ketika sudah ingat, kita balik lagi. Oke guys, soal nomor 38. Nomor 37, inilah pending sebentar ya. Nomor 38, saya bacakan soalnya. Di sini, ada perhatikan gambar. Jadi, ada orang lari ya. Sapwatur Rahman, nampaknya orang Thailand nih, adalah atlet Indonesia. Oh, atlet Indonesia, cabang olahraga atletik yang berhasil memperoleh medali emas pada SEA Games 2019 di Filipina. Lompat jauhnya mencatatkan jarak sejauh. S-nya berapa guys? S-nya sama dengan 8,03 meter. Nah, di Athletic Stadium New York City, Filipina. Rekor ini memecahkan rekor lompat jauh yang ada sejak SEA Games 2007. Jika sudut tolakan yang dilakukan kaki Sapwatur Rahman terhadap permukaan tanah adalah theta 45 derajat dan tubuh Sapwatur Rahman dianggap benda titik, maka kecepatan lari yang dilakukannya sebelum melakukan tolakan adalah titik-titik berapa? Oke, berarti V0-nya sama dengan berapa? Kemarin kita sudah ngebahas yang namanya tuh gerak parah bola. Jadi Sapwatur Rahman itu kira-kira lintasan gini dah. Piu kayak gitu kan. Lintasannya membentuk lintasan parah bola. Nah, pada gerak parabola kemarin ada 3 rumus yang wajib kita ingat. Nah, ada T maksimum kemarin ya. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Apa rumusnya kemarin, Nak? V0 dikali sin theta per dengan gravitasi. Ada yang kedua, H maksimum. Apa persamaan H maksimum kemarin, Nak? Yaitu V0 kuadrat sin kuadrat theta per dengan 2 gravitasi. Yang ketiga adalah, Bang, nanti kirim ke grup ya. Ya, kirim ke grup. Yang ketiga adalah S maksimum. S maksimum sama dengan apa? Nah, kalau ada V0-nya, berarti V0 kuadrat sin kuadrat theta. Sin 2 theta per dengan gravitasi. Kalaulah ditanya V0 ada S-nya, berarti kita pakai nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 3 dong, ya kan? Berarti ayo kita coba guys. Nah, S maksimum sama dengan apa tadi nak? V0 kuadrat sin 2 theta per dengan gravitasi. Berapa S-nya? S-nya tadi adalah 8,03. Nah, 8,03. Berapa V0-nya? Itulah yang ditanya, Bang. Nah, berapa sin 2 theta? Sin 2 tetanya 45 derajat. Nah, 45 derajat per dengan gravitasi. Nah, gravitasinya adalah 10. Yuk kita hitung yuk. 10 kali 8,03. Berapa guys? Ya, tanyain aja satu nanya. Berarti 80,3. Ini berkoma pula lagi. Oke, terus kemudian ada V0 kuadrat sin 2 kali 45. 2 kali 45 itu berapa guys? 90. Sin 90 berapa nak? Sin 90 itu adalah 1. Berarti ini bisa saya buat 80,3 sama dengan V0 kuadrat. Sin 90 itu 1. Berarti V0 aja itu sama dengan akar 80,3. Nah, karena di sini diminta jawabannya desimal dalam angka belakang koma, boleh deh kita oprek dulu. Kita misalkan 80,3 ini adalah mendekati 80. Nah, 80 itu kan boleh kita ubah jadi berapa kali berapa, guys? Jadi yang bisa ada angka 4 kali 20 boleh? Kan 80 ya. Atau 4 kali 4 kali 5 boleh? Boleh ya? Oke, kalau kayak gitu ya 4 kali 4 kan 16 ya. Akar dari 16 adalah 4. Berarti 4 akar 5. Nah, anak fisika itu harus sudah bisa menghafal bahwasannya akar 0 itu nilainya 0.
Akar 1 nilainya 1. Akar 2 sama dengan 1,4. Akar 3 sama dengan 1,7. Dan akar 5 itu sama dengan 2, berapa akar 5? 2,4 kalau saya nggak silap. Coba kita pastikan Luna. Coba kalian ada ini nggak? Ada tabel akar nggak? Atau ada kalkulator? Jangan sampai ini. Berapa akar dari 5? Ya 2,2 ya, bukan 2,4 ya. Oke, akar dari 5 adalah 2,2. Nah, bisa nih berarti 4 akar 5-nya kita ganti jadi 2,2. Berarti jawabannya adalah 8,8 kayak gitu. Ini jawaban desimal di belakang koma ya. Ini harus tahu juga nih. Nggak bisa satu ya. Nggak bisa satu angka belakang koma. 2,23. Oke, akar 5 nak setelah saya cek di kalkulator itu 2,23. Karena permintaan soalnya adalah jawaban desimal 2 angka di belakang koma gitu. Nah, oke, ganti 2,23. Yuk kita cek yuk. 4 kali 3, 12. Simpan 1. 4 kali 2, 9 ya. 4 kali 2 lagi 8. Maka jawabannya adalah 8,92 dalam satuan meter per sekon. Tapi ini agak sedikit rumit karena angkanya itu nggak bulat kayak gitu. Ya, kalau diminta 1 belakang koma masih mending lah kok. 2 ini agak sedikit merepotkan ya. Bang, Ya, itu bukannya kecepatan nantinya. ya Venolnya ditanya. Kecepatan awal sebelum dia melakukan tolakan. Yang ditanya Oh adalah iya. Venol, betul. Oke. Oke, ada pertanyaan sejauh ini, guys. Tabel akar tuh yang mana, Bang? Saya kurang tahu sekarang ini ya. Tapi saya dulu waktu di ini kan, waktu di sekolah, ada tuh dulu tabel akar. Jadi wajib itu hafal akar 0 sama dengan 0, akar 1, 1, akar 2, 1,41, akar 3, 1,7, akar 4 sama dengan 5, akar 5 sama dengan 2,2, akar 9, 3, kayak gitu. Akar pokoknya dulu seingat saya waktu saya ini kelas Olim juga, itu kami sempat diajarkan akar-akar itu. Tapi sekarang kan kayaknya nggak ada deh diajarin kayak gitu lagi karena semuanya udah kalkulator kan. Tapi ini si pembuat soalnya agak iseng nih karena angkanya itu bukan angka yang mudah untuk diakarkan kayak gitu. Ya itu aja sih bedanya. Si pembuat soalnya agak iseng sedikit ya. Oke, nah ada pertanyaan kira-kira sebelum kita next? Oke, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini nak ada sebuah baterai ya. Baterai di sini, kemudian ada resistor juga, terus ada lampu. Nah, jika tegangan baterai adalah 60 volt, maka daya lampu pada rangkaian DC tersebut adalah titik-titik berapa. Nah, oke guys. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum Ohm. Ada kemarin kita bahas hukum Ohm, guys? Nggak ada kayaknya. Hukum Ohm. Hukum Ohm itu gimana? Hukum Ohm itu ceritanya dia seperti ini, nak. Jadi kalau misalnya di sini ada sebuah apa namanya itu? Di sini ada sebuah eh, rangkaian, ya di sini kan, ini ada namanya baterai. Jadi baterai itu, nak, kalau baterai itu kan ada yang ini, ada yang punya kepala, ada yang enggak ya. Yang ada kepalanya biasanya positif, yang enggak ada kepalanya negatif. Nah, simbol ini nak ditukar sama fisika jadi bentuk seperti ini. Yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Jadi kata si Ohm yang pertama, arus itu mengalir dari positif menuju negatif. Arus mengalir dari positif menuju negatif. Arus mengalir dari positif menuju negatif. Nah, yang kedua, kata siapa? Berarti kan arusnya di sini nih, dari positif menuju
negatif, ngek-ngok, sampailah di sini namanya resistor. Yang kedua, kata si Ohm, besar arus yang mengalir itu sama dengan V per dengan R. Apa itu I? I itu adalah arus. V di situ apa? V di situ adalah tegangan. R di situ apa? R di situ adalah resistor. Jadi I sama dengan V per R. Nah, rupanya resistor ini bisa disusun menjadi beberapa susunan. Yang pertama namanya adalah susunan seri. Nah, susunan seri resistor antara resistor 1 dengan resistor kedua dia tidak punya cabang. Jadi seandainya ada arus yang masuk, arus yang di sini I1 akan sama dengan arus yang di sini, I2 akan sama dengan arus yang di sini, I3. Kayak gitu. Jadi pada rangkaian seri, andai kata ini ada R1, ini ada R2, R serinya sama dengan R1 ditambah dengan R2. Dengan catatan arusnya tidak terbagi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kedua namanya adalah susunan paralel. Gimana susunan paralel? Susunan paralel itu bentuknya kira-kira seperti ini, nak. Antara resistor 1 dengan resistor 2 arusnya itu saling terbagi. Jadi kalau misalnya kan ini ada arus masuk, kayak gitu kan, satu pindah kemari, satu pindah kemari. Kayak gitu. Nah, terus kemudian ini R1 sama R2. Seper R paralel didefinisikan sebagai seper R1 ditambah dengan seper R2. Nah, dengan catatan pada paralel arusnya itu terbagi kayak gitu. Nah, selanjutnya ada persamaan lagi tentang namanya daya listrik kayak gitu. Daya listrik. Apa itu daya listrik? Daya listrik itu didefinisikan sebagai power atau perkalian antara tegangan dikali dengan arus listrik kayak gitu. Jadi yang pertama karena ini ada yang namanya itu baterai. Baterainya katanya 60 volt. Lalu kemudian ada hambatan, terus kemudian ada lampu. Nah, ini saya gambarin seperti ini ya. Ini saya buat ke bawah aja ya. Oke. Kira-kira bentuknya seperti ini. Ini ada lampu, terus kemudian lagi di sini apa namanya itu? Di sini ada namanya resistor. Di sini resistor lagi. Di sini resistor lagi. Di sini ada sebuah baterai. Kita nggak tahu nih arus yang panjang tuh positif atau negatif, cuman kita misalkan saja. Di sini ada 10 apa tuh? Ada yang nanya sampai jam berapa ini, Bang? Ini sampai 11.05 nah ya. Di sini ada 10 ohm. Nah, di sini ada 10 ohm, di sini ada 20 ohm kayak gitu. Nah, di sini ada arusnya dan di sini ada apa? Ada hambatan dalam sini 20 ohm. Nah, sekarang ceritanya tentukan dulu nih. Kan kita mau cari daya. Daya itu sama dengan V kali I. Nah, untuk mencari I sama dengan butuh V per dengan R. Betul ya? Maka kita harus tahu dulu nih, R ini seri atau paralel. Kayak gitu. Oke, yuk. 10 sama... Ya, 10 sama 20 ini kira-kira seri atau paralel, nak? Kira-kira, nak? Ayo, 10 sama... Atau ini dulu ya. Atau kita paralelkan dulu boleh? 20 sama 20 ini aja kita paralelkan biar enak sedikit mandang ya. 20 sama 20 kan paralel ya. Kalau paralel berarti gimana ceritanya? 1/20 ditambah dengan 1/20 sama dengan R paralel. 1/20 tambah 1/20. 2/20 sama dengan 1/R paralel. Nah, ini baru 1/R paralel. Kalau R paralelnya berarti kita balik. 20/2 berarti sama dengan 10 ohm. Nah, jadi nanti gambarnya, nah ini sudah bisa kita tipu.
sudah bisa kita tipu. Ciu, gitu. Kita tipu. Kita tipu. Ini yang tadinya 20 berubah menjadi berapa? Berubah menjadi hambatan pengganti. Yang nilainya berapa, guys? 10 ohm yang barusan kita dapat tadi. Nah, sekarang nih, 10 tambah 10 tambah 10 ini seri atau paralel kira-kira? Nah, ada cabangnya nggak? Nggak ada kan? Berarti ini seri. Kalau seri berarti tinggal kita jumlahkan saja. Berarti R seri sama dengan berapa, guys? 10 tambah 10 tambah 10. 30 ohm. Kayak gitu kan. Nah, barulah dapat kita nak soal yang ini. I totalnya berapa? Jadi I sama dengan V-nya tadi kan 60. R totalnya adalah 30. Berarti bisa dihajar sama dengan 2 ampere. Pertanyaannya adalah daya lampunya berapa? Nah, ini daya lampu nah ya. P sama dengan V kali I. V-nya berapa tadi? 60. I-nya berapa? 2. Berarti P-nya sama dengan 120 dalam satuan watt. Kira-kira seperti itu, guys. Nah, untuk materi listrik ini, oh iya ya, materi listrik ini kan, ini agak sedikit banyak materinya. Jadi sebisa mungkin kan, ini paham dulu, nak. Kita coba cari soal listrik lagi boleh? Halo, masih hidup jangan lihat. Nomor 40 dulu, Bang. Nomor 40 dulu. Oke, ini saya hapus dulu sebentar ya. Sebentar, Luna. Ini mana nih? Bentar lu ya, Bang Engos. Si 3 jam berapa? Jam berapa ya? 11.30. Ini kita agak cepat sedikit nih, karena ada yang ini ada masalah di bidang IPS sedikit. Oke, kawan-kawan, mari kita lanjutkan lagi tadi ceritanya yang ini ya. Boleh saya hapus enggak? Karena kalau nggak saya hapus agak nyemak-nyemain. Bentar, Bang. Screenshot aja boleh? Screenshot aja. Iya, ini Oh, screenshot ya. Adik dari sekolah mana, Dek? Dari MTS mana? MSN 3. Aceh Barat ya? Oh ya. Iya. Ada cewek atau cowok? Udah.
Udah nak? Udah, Bang. Stop dulu. Oke, ini mungkin saya hapus dulu ya. Oke, nah ini soal terakhir kita untuk di apa namanya tuh. Kalian kalau ada soal kirimin lah ke ini apa namanya tuh ke grup. Jadi kan bisa dibahas bareng. Jadi kan bisa menambah pengayaan soal kita. Nah, pada saat membaca, saya bacain soal nomor 40 nah ya. Pada saat membaca Al-Quran, Ibu Aminah menggunakan kacamata dengan kekuatan berapa dioptri nak katanya nak? Berapa dioptri katanya? 1,5 dioptri, berarti ini D ya. Nah, terus kemudian agar dapat membaca secara normal 25 cm di depan mata, jika Ibu Aminah melepas kacamatanya, tuh ini Ibu Aminah mau baca normal. Jika Ibu Aminah melepas kacamatanya, maka jarak terdekat yang masih dapat dilihat. Oh, gini ya. Jadi ceritanya si Ibu Aminah itu kalau misalnya dia pakai kacamata, dia bisa membaca normal dengan kekuatan dioptri berapa? 1,5 dioptri. Tapi kalau misalnya apa namanya tuh dia lepas kacamata, nah berapa jarak terjauhnya kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, pada kasus ini nak berlaku persamaan seper F atau seper fokus sama dengan 1/D1 dikurang dengan 1/D awal atau D0 kayak gitu. Ini saya buat ya. F itu adalah fokus lensa, titik fokus lensa, titik fokus lensa, terus kemudian D1 itu adalah jarak dekat, jarak dekat ya. Terus kemudian ada D0 atau D awal itu adalah jarak mata normal. Nah, teman-teman kan jarak mata normal itu kalau diketahui berarti pakai yang ada di soal. Jika tidak diketahui, maka jarak mata normal itu sama dengan 25 cm. Sampai di sini connect kira-kira nak? Sampai sini connect kira-kira? Ayo. Ini persamaan kita pakai ya. Seper F sama dengan seper D1 kurang seper D awal atau D0 kayak gitu. Ingat F itu adalah titik fokus lensa. Apa namanya itu? Terus kemudian D1 itu adalah jarak titik dekat. Yang D0 itu adalah jarak mata normal. Ayo guys kita eksekusi. Nah fokusnya berapa guys? Nah fokusnya itulah masih kita fokusnya nggak tahu nak ya. Berarti seper ada sini fokusnya nak. Fokus. Ibu Aminah menggunakan kacamata dioptri. Oh iya, guys, ini ya, saya lupa satu hal bahwasanya oh iya, ini dioptri itu persamaannya adalah dioptri itu seperfokus. Dioptri itu sama dengan seperfokus. Jadi kalau misalnya yang ini, tunggu loh. Fokus sama dengan seper D atau sebentar loh, saya cek.
Yang sudah ada.